Baik, selamat pagi semuanya. Di sini saya akan menjelaskan materi kelas 11 Mapel Geografi, yaitu posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Baik, saya bukakan materinya yang sudah saya buat melalui Microsoft Office 365 yang ada di Sway. Oke, kemudian ini dia. Baik, ini materi awal kita di kelas 11, yaitu posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Kita tahu bahwa Indonesia mempunyai wilayah perairan lebih luas daripada daratan. Nah, ini dia. Oke, jadi letak strategis Indonesia itu di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta di antara dua samudra. Samudra apa? Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Sehingga Indonesia mampu mengembangkan aktivitas di perairan laut sebagai sumber kebutuhan dengan memanfaatkan potensi yang ada, sehingga bisa melalui pengembangan infrastruktur tol laut. Oke. Nah, kemudian lokasi kepulauan Indonesia. Lokasi kepulauan Indonesia. Nah, ini lokasi kepulauan Indonesia. Yang pertama itu berkaitan dengan letak, luas, dan batas wilayah Indonesia. Jadi Indonesia juga merupakan negara kepulauan terluas di dunia, yang wilayahnya berbentuk memanjang secara horizontal dan terdiri atas ribuan pulau, baik yang berukuran besar maupun yang berukuran kecil. Nah, kita akan bahas tentang letak astronomis terlebih dahulu. Oke. Letak astronomis sendiri terkadang juga disebut letak matematis karena menggunakan koordinat garis, lintang, dan bujur untuk mengetahui posisi suatu wilayah. Nah, kalau kita lihat Indonesia, yaitu terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, serta 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, itu letak secara astronomis. Oke, kemudian letak geografisnya tadi sudah saya sampaikan bahwa posisi geografis Indonesia itu di antara dua samudra dan dua benua. Nah, terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Kemudian terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Oke, kemudian lanjut lagi. Nah, dalam posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim, lokasi kepulauan Indonesia itu ada karakteristiknya. Jadi karakteristik topografi di daratan pertama ya. Nah, penyebabnya karena terjadinya ada tumbukan lempeng. Nah, yang pertama kita bahas dulu dataran tinggi. Dataran tinggi disebut juga plateau atau plateau, merupakan dataran yang luas terletak pada ketinggian 300 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Itu untuk dataran tinggi.
Kemudian dataran rendah. Dataran rendah merupakan wilayah dataran yang relatif datar, luas dan memiliki ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Oke, kemudian karakteristik perairan. Ini karakteristik perairan. Letak Indonesia yang berada di pertemuan dua samudra sehingga membuat lautan Indonesia menjadi pertemuan dua arus laut. Sementara lokasi Indonesia yang berada di Khatulistiwa membuat Indonesia menerima sinar matahari yang banyak yang mendukung tumbuhnya plankton. Ini membuat lautan Indonesia itu kaya akan keanekaragaman hayati. Itu. Kemudian danau. Nih, contoh bentuk danau. Danau merupakan permukaan bumi yang berupa cekungan di darat yang sangat luas dan digenangi oleh air yang dikelilingi daratan. Nah, itu adalah definisi dari danau. Oke, kemudian setelah danau ada sungai. Oke, ini perairan ya, perairan yang ada di permukaan bumi. Sungai merupakan bagian dari permukaan bumi yang rendah dan aliran air yang mengalir dari dataran tinggi menuju dataran rendah dan bermuara di laut. Nah, itu adalah sungai. Kemudian perairan yang lainnya adalah laut. Laut merupakan bagian permukaan bumi yang luas, digenangi air yang dalam dan paling rendah. Laut menghubungkan antara pulau yang satu dengan pulau yang lainnya. Itu adalah laut. Kemudian rawa. Rawa adalah tanah yang rendah, umumnya di daerah pantai dan digenangi air. Biasanya banyak terdapat tumbuhan air. Oke, kemudian teluk. Teluk adalah tubuh perairan yang menjorok ke daratan dan dibatasi oleh daratan pada ketiga sisinya. Menjorok ke daratan ya. Kemudian setelah itu adalah selat. Nah, apa itu selat? Selat merupakan perairan atau laut sempit yang berada di antara dua pulau. Kedalamannya berkisar antara 200 sampai 1000 meter. Kemudian selanjutnya adalah samudra. Samudra merupakan perairan yang luasnya melebihi luas laut dan memiliki kedalaman lebih dari 1000 meter. Oke, nah begitu materi pertemuan awal kita berkaitan dengan posisi Indonesia sebagai poros maritim. Nanti bisa mengambil dari literasi buku yang lain ataupun materi yang lain ataupun dari media-media internet dan sebagainya berkaitan dengan materi posisi Indonesia sebagai poros maritim. Baik, demikian penjelasan dari saya. Terima kasih.